إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Ayol ikhwah, para pendengar raja yang berbahagia, tentu kita masih terbayang di pelupuk mata kita, terngiang di telinga kita, dan terhias di hati kita akan indahnya bulan Ramadan. 2 hari yang lalu sudah pergi dan meninggalkan kita. Yang menjadi bahan pemikiran kita dan senantiasa terpikir di dalam hati kita adalah bagaimana kita setelah Ramadan. Tentu kita tidak ingin akhal Islam menjadi orang-orang yang merugi. Kita tidak ingin sebelum Ramadan ternyata lebih baik daripada setelah Ramadan. Kita ingin bagaimana supaya setelah Ramadan menjadi lebih baik lagi. Dan bahwasanya amal ibadah di bulan Ramadan itu ternyata bukan hanya sebatas di bulan Ramadan, akan tetapi terus kita istiqamah di atasnya. Ikhwatal iman, a'azzani Allah wa iyyakum. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah menyebutkan bahwa tujuan daripada puasa adalah untuk takwa. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Allah menyebutkan bahwasanya tujuan puasa itu adalah takwa. Dan hakikat takwa itu apa? Hakikat takwa itu kalau kita perhatikan pendapat para ulama itu berporos pada 2. Yang pertama itu melaksanakan perintah dan yang kedua adalah meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Melaksanakan perintah yang wajibnya, yang sunnahnya, meninggalkan larangan semua maksiat, apalagi dosa besar, lebih-lebih lagi yang berupa syirik, demikian pula bid'ah, khurafat. Apa kalau korelasinya takwa dengan puasa? Mungkin insyaallah para pendengar telah memahami yang demikian itu. Betapa tidak bagaimana tidak puasa menjadikan seseorang itu takwa kepada Allah? Karena yang pertama kalau kita perhatikan, takwa puasa itu adalah merupakan simbol keikhlasan. Yang namanya puasa itu ibadah sir, ibadah yang tidak terlihat. Bisa saja terkadang ada orang pura-pura lemes, ternyata dia enggak puasa. Kita tidak tahu. Makanya apa yang disabdakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi. Dalam hadis qudsi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman, "Ya kullu amal ibni Adam lahu illa as-siyam fa innahu li." Setiap amalan anak Adam itu adalah baginya kecuali puasa, maka ia adalah untukku, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa ana ajzi bih, dan aku yang akan memberikan pahala yang berlipat ganda kepadanya. Seseorang ketika sendirian, dia tidak mau makan dan minum, itu menunjukkan dia ikhlas, dia mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal kalau dia tidak bertakwa kepada Allah, dia akan makan pula karena tidak ada yang melihat. Dia akan makan juga karena tidak ada yang melihat. Namun ketika dia meyakini bahwa Allah melihatnya, dia tetap tidak mau makannya. Bukankah itu menunjukkan simbol keikhlasan?
Iwallah. Na'am. Ya. Maka dari itulah, sementara ikhlas adalah merupakan poros ataupun tonggak yang sangat dasar dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu adalah merupakan tujuan diciptakannya makhluk. Allah berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Ya, tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk apa? Mengikhlaskan agama ini kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, ikhwatul Islam, ya, seseorang yang berpuasa melatih dirinya untuk ikhlas mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, kalau kita perhatikan ya akhul Islam, ya, bagaimana tidak puasa menjadikan seseorang itu bertakwa kepada Allah, yaitu berusaha dia itu ittiba'u sunnatir Rasul, mengikuti sunnah Rasul. Ketika dia mau puasa, dia harus tahu dulu bagaimana tata cara berpuasa yang sahih. Bagaimana tata cara, hal apa saja perkara-perkara yang dilarang atau perkara-perkara yang membatalkan puasa. Dia harus mempelajarinya sesuai dengan apa tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga pada waktu itu ya akhi, seorang hamba itu berusaha untuk mengikuti dan menapaki jejak Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam. Disitulah seorang hamba harusnya ya terus menapaki jejak, bukan hanya dalam masalah puasa, dalam masalah sholat juga, demikian pula dalam masalah zakatnya, demikian pula hajinya, demikian pula tingkah lakunya, demikian pula dalam kehidupan sehari-harinya, makannya, minumnya, menyisirnya, bagaimana supaya sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasul kita yang mulia alaihi salatu wassalam. Karena ikhwatul Islam, ya, semua kita sudah tahu bahwa suatu amalan yang tidak sesuai dengan contoh Rasul, suatu ibadah yang tidak sesuai dengan contoh Rasul, maka amalan tersebut tertolak dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, akhi, kalau kita perhatikan, dan ini merupakan maksud terbesar daripada puasa juga, yaitu menahan hawa nafsu. Hawa nafsu berupa syahwat, baik syahwat terhadap makanan, syahwat terhadap minuman, syahwat terhadap lawan jenis, ya untuk jima. Demikian pula syahwat yang lainnya, menahan pandangan mata, menahan lisan untuk berkata-kata yang tidak-tidak. Demikian pula menjauhi kata-kata dusta, demikian pula menjauhi ghibah. Sebab ia tahu bahwasanya semua itu bisa mengurangi pahala puasanya, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yada' qaula az-zur wal 'amala bih, falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu." Nah, siapa yang tidak meninggalkan berkata dusta dan terus-menerus mengamalkannya, maka Allah tidak butuh dia meninggalkan makanan dan minumannya itu. Tidak butuh pada puasanya. Ya. Sehingga pada waktu itu ketika seseorang berpuasa, dia ingin mendapatkan puasa yang sempurna. Dia tidak ingin selesai berpuasa, ketika berbuka ternyata enggak dapat pahala apa-apa, cuma sebatas lapar dan dahaga. Ya, seorang mukmin ketika berpuasa takut apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Rubba sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'u wal 'atash." Ya, berapa banyak orang yang berpuasa, kata Rasulullah, tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali apa? Kecuali menahan dahaga dan lapar saja. Ya, percuma. Kenapa? Karena dia hanya sebatas menahan perutnya saja, hanya menahan mulutnya saja, tapi tidak menahan dia dari berkata dusta, tidak menahan dia dari menggibah manusia, tidak menahan matanya dari melihat wanita melihat sesuatu yang dilarang oleh Allah, tidak menahan telinganya untuk mendengarkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Sehingga ikhwatal Islam a'azzani Allah wa iyyakum, memang ya bulan Ramadan itu betul-betul sebagai bulan tempaan menempa keimanan seorang hamba. Cuma beda ya akhi. Bedanya kenapa? Kalau bulan Ramadan setan-setan itu diikat. Ya, kalau di bulan selain Ramadan setan-setan enggak diikat. Apa pengaruhnya? Ya memang pengaruh. Ya. Kenapa ikhwatal Islam? Karena seorang hamba berbuat maksiat itu karena ada dua faktor. Faktor luar dan faktor dalam. Faktor dalam apa? Berupa hawa nafsu. Faktor luar apa? Syaitan yang mengganggu. Ya. Ketika bulan puasa, syaitan faktor luarnya itu diikat. Maka tinggal apa? Tinggal hawa nafsunya. Makanya kalau ada orang kok di bulan puasa masih ada ya orang yang masih tetap aja nggak puasa gitu kan. Di bulan puasa kok masih ada saja ya orang yang menggibah. Ada 7 bulan puasa tetap saja ada orang yang berbuat maksiat kepada Allah. Katanya setannya diikat. Iya, setannya diikat tapi hawa nafsunya tidak diikat. Makanya akhi ya, orang yang di bulan Ramadan mengikuti hawa nafsu di luar bulan Ramadan lebih lagi. Biasanya demikian, sahih. Sebab ketika di bulan Ramadan dia masih ngikutin hawa nafsu, di luar bulan Ramadan syaitannya tidak diikat, dibantu lagi oleh syaitan. Na'udzubillah. Maka akhal Islam a'azzani Allah wa iyyakum. Ini adalah merupakan tujuan agung. Ya, seseorang berpuasa yaitu dalam rangka menahan hawa nafsunya. Dan orang yang senantiasa menahan hawa nafsunya, akhi, itu diberikan pahala yang agung. Allah berfirman, "Fa'amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa, fa innal jannata hiyal ma'wa." Adapun orang yang takut kepada kedudukan Rabb-nya dan senantiasa menahan hawa nafsunya, maka sesungguhnya surgalah tempat tinggalnya. Masya Allah. Namun akhi, memang ya yang namanya menahan hawa nafsu itu berupa syahwat, apalagi syubhat, ya berat, butuh kepada kesabaran. Maka dari itulah puasa seseorang dilatih untuk sabar. Sabar untuk tidak makan, sabar untuk tidak minum, sabar untuk tidak melakukan hal-hal yang membatalkan. Sabar untuk meninggalkan perkara-perkara yang bisa mengurangi puasa seseorang. Ya. Ketika dahaga, ketika ia lapar, sabar sampai matahari terbenam. Pada waktu itu seseorang butuh kesabaran. Kenapa? Karena untuk meninggalkan hawa nafsu memang butuh sabar. Ikhwatal Islam, makanya mengapa puasa itu pahalanya tidak diberikan ya, tidak diberikan hitungan sampai 700 tapi lebih dari itu. Sebab ya akhi, ya, setiap amal anak Adam disebutkan dalam hadis yang sahih di dalam Muslim, ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala 10 sampai 700 kali lipat. Ya, kecuali puasa. Ya, kecuali sabar. Kenapa? Karena puasa di situ terdapat padanya kesabaran. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah dalam Al-Qur'an, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sesungguhnya orang yang sabar itu diberikan pahala tanpa hisab, tanpa batas. Ketika seseorang berpuasa, dia bersabar, menahan hawa nafsunya, meninggalkan kemaksiatan, istiqamah di atas ketaatan. Dia terus bersabar mengharapkan pahala Ar-Rahman. Sehingga pada waktu itu seseorang ditempa untuk senantiasa sabar, meninggalkan hawa nafsunya. Maka Allah berikan kepadanya pahala yang berlipat ganda, ya akhal Islam. Bahkan akhi, ketika para ulama berbicara tentang sabar, mereka mengatakan bahwa sabar itu 3 tingkatan. Tingkatan yang paling tinggi itu sabar dalam ketaatan. Yang kedua yaitu sabar ketika meninggalkan kemaksiatan.
Yang ketiga yaitu sabar ketika meninggalkan musibah, bencana. Dan ternyata dalam puasa ini ada 3 macam kesabaran itu. Seseorang sabar untuk mentaati Allah dengan cara apa? Meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa. Dia isi bulan Ramadan itu dengan apa? Dengan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di waktu siang ia sibukkan dengan hal-hal yang sifatnya taat kepada Allah. Di waktu malam ia membaca Al-Quran, berdiri di waktu malam, bermunajat kepada Allah. Sehingga pada waktu itu ikhwatal Islam, ia dilatih untuk apa? Sabar di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula ia dilatih untuk meninggalkan sabar, untuk meninggalkan maksiat kepada Allah. Ya, dia tidak ingin mendapatkan puasa setengah ataupun bahkan kehilangan puasa sama sekali gara-gara ia berkata dusta di waktu bulan puasa. Gara-gara ghibah yang ia lakukan di waktu bulan puasa. Gara-gara ia melakukan perbuatan dosa-dosa besar, akhirnya tidak dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka macam yang kedua dari kesabaran pun ada ketika puasa itu. Ia meninggalkan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, sabar ketika ditimpa musibah. Lapar, haus itu musibah. Maka ini adalah merupakan sabar. Maka 3 macam sabar itu ada pada puasa ya akhi. Maka dari itulah puasa itu adalah pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian akhi, kalau kita perhatikan di antara perkara yang bisa kita petik daripada puasa itu, yaitu menimbulkan rasa kedermawanan untuk infak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang merasakan lapar, haus, dahaga, dia merasakan betapa susahnya yang namanya lapar. Sehingga pada waktu itu dia berpikir bagaimana keadaan orang-orang fakir miskin yang mereka itu terkadang Masya Allah keadaan hidupnya terkadang makan, terkadang enggak. Sehingga pada waktu itu seseorang ketika merasakan yang namanya lapar, dia berpikir bagaimana kalau saya seperti si fulan yang setiap hari kelaparan, atau mungkin setiap hari dia cuma makan sekali saja, Masya Allah. Sehingga pada waktu itu apa yang terjadi? Timbul rasa keinginan dia untuk infak, membantu saudara-saudara yang miskin. Makanya disebutkan dalam hadis ya akhi yang sahih, yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, dari Ibnu Abbas, beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nasi bil khair. وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang paling dermawan, dan beliau lebih dermawan lagi kata Ibnu Abbas di waktu bertemu dengan malaikat Jibril di bulan Ramadan. Wa kana yalqahu kulla lailah fayudarisuhu al-Qur'an. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertemu setiap malam dengan malaikat Jibril untuk mempelajari Al-Quran. Fala Rasulullah ajwadu bil khair minar rihil mursalah. Sungguh kata Ibnu Abbas, Rasulullah itu lebih dermawan daripada angin yang berhembus. Subhanallah. Sehingga pada waktu itu setelah puasa, seorang hamba, seorang mukmin lebih mudah lagi untuk mengeluarkan hartanya dalam rangka berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pada waktu itu dengan puasa itulah rasa pelit dan rasa kikir serta cinta kepada harta dan dunia itu bisa ditekan. Karena memang akal Islam yang namanya manusia ini punya sifat cinta kepada harta. Allah berfirman, "Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarah minadh dhahabi wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth."
Dihiaskan kepada manusia itu apa? Cinta kepada syahwat. Berupa apa? Berupa wanita, berupa anak-anak, berupa harta yang melimpah ruah. Ya, emas, peraknya, demikian pula apa? Kuda-kuda yang banyak yang dihiasi, demikian pula apa? Binatang-binatang ternak, harta yang melimpah ruah. Dia cinta. Bahkan terkadang saking cintanya dia bakhil. Ya. Namun ketika seseorang itu dapat menguasai hatinya, kemudian dia pun mau menginfakkan hartanya, itu menunjukkan keimanan dia kepada Allah. Makanya disebutkan dalam hadis yang sahih ya akhi, bahwasanya sedekah itu adalah burhan. Kata Rasulullah, was-sadaqatu burhanun. Sedekah itu adalah merupakan burhan, bukti akan keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah ini ketika seseorang berpuasa di bulan Ramadan, dilatih dia. Ya, untuk apa senantiasa berinfak di jalan Allah? Untuk senantiasa dermawan sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka setelah bulan Ramadan dia pun senantiasa menginfakkan hartanya, ia menyisihkan sebagian hartanya. Ya, setiap bulan dia infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, atau setiap hari dia infakkan di jalan Allah. Dia takut kalau ya didoakan oleh malaikat, ya kalau ternyata hartanya akan dibinasakan oleh Allah. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, ya setiap paginya ada 2 malaikat yang turun, kemudian berkata Allah, yang satu berkata, Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, gantilah orang yang berinfak itu dengan ganti yang baik. Yang satu lagi berdoa, Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, ya binasakanlah harta orang yang pelit. Ya, na'udzubillah. Ikhwatal Islam, a'azzani Allah wa iyyakum. Kemudian di antara faidah puasa ya akhi, yang kita petik adalah, yaitu kita ini dilatih untuk menjaga waktu kita. Ya, menjaga waktu. Ya, jangan sampai kemudian waktunya habis untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Kalau orang tidak memahami hakikat puasa, mungkin dia akan habiskan waktunya untuk ngabuburit. Ngabuburitnya nggak ada manfaatnya lagi. Ya pergi kemana gitu kan, jalan-jalan, menghabiskan waktu, nggak ada manfaat buat nunggu buka puasa. Beda dengan orang yang memahami hakikat puasa. Ngabuburitnya pakai apa ya akhi? Ngabuburit itu pakai baca Quran. Atau baca hal-hal yang bermanfaat, amal ibadah yang saleh. Ya, memperbanyak sehingga pada waktu itu waktunya betul-betul dijaga oleh Allah. Dia jaga. Jangan sampai ya hilang dari waktunya itu untuk hal-hal yang tidak ada manfaatnya ya akhi. Makanya subhanallah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas." Ada 2 nikmat, kebanyakan manusia itu tertipu, kata Rasulullah. Apa itu? Ya, as-sihhatu wal faragh, kesehatan dan waktu luang. Maka akhi, waktu itu akan ditanya oleh Allah. Kata Rasulullah, "La tazalu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'al an arba'." Senantiasa kaki seorang hamba itu berdiri nanti pada hari kiamat sampai ditanya tentang 4 perkara. Di antaranya apa? An umurihi fima afnah. Tentang umurnya, buat apa ia habiskan. Ya, tentang umurnya, buat apa dia habiskan. Akhal Islam, a'azzani Allah wa iyyakum. Maka ya dengan puasa Ramadan, seseorang itu dilatih terus untuk apa? Menjaga waktunya, jangan sampai sia-sia. Ya, menjaga waktunya, jangan sampai untuk hal-hal yang bahkan itu maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, mengurangi ibadah puasanya. Ikhwatal Islam, a'azzani Allah wa iyyakum. Kemudian ya banyak sekali amalan-amalan yang dilatih di bulan Ramadan itu ya akhi. Ya, apa saja amalan yang dilatih di bulan Ramadan? Yang pertama, salat tahajud. Ya, kalau kita perhatikan, Masya Allah, kaum muslimin berbondong-bondong pergi ke masjid di hari pertama, penuh masjid-masjid, sesak untuk mengikuti apa? Salat tarawih. Cuma sayang,
10 pertama ke sana sudah mulai sedikit demi sedikit orang meninggalkan masjid. Sampai di akhirnya melompong sudah. Allahul musta'an. Ya, ketika seseorang melatih muamalannya dengan sholat tarawih dan dia berusaha untuk mengamalkannya pula tentunya setelah bulan Ramadan dengan cara apa? Tahajud di malam hari. Itu akan diberikan kekuatan hatinya. Karena Allah berfirman, "Inna nasyi'atal laili hiya ashaddu wata'a wa aqwamu qila." Sesungguhnya ibadah di malam hari itu yaitu lebih menguatkan hati, mengokohkan hati, ya, dan amalan yang paling lurus kata Allah Subhanahu wa taala. Iya. Ya. Dibiasakan ya untuk tahajud di malam hari. Sehingga pada waktu itu ya dia mendapatkan seperti apa yang Allah firmankan dalam Al-Qur'anul Karim. Kalau antum baca Al-Qur'an, Masya Allah, ya berapa banyak ayat-ayat yang menyebutkan tentang anjuran dan perintah, dan bahwasanya itu adalah sifat orang-orang yang bertakwa yang masuk ke dalam surga. Seperti firman Allah, "Innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun akhidhina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dhalika muhsinin kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun." Ya. Sesungguhnya orang yang bertakwa itu berada dalam surga dan mata air. Mereka mengambil apa yang Allah berikan kepada mereka. Sesungguhnya dahulu mereka itu termasuk orang-orang yang berbuat kebaikan. Dahulu mereka itu, kata Allah, sedikit sekali tidur di waktu malam, dan di waktu sahur mereka memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Ya. Allah Subhanahu wa taala mensifati orang-orang yang bertakwa dan masuk ke dalam surga itu adalah dahulu mereka berbuat kebaikan, di antaranya apa? Mereka tahajud di waktu malam, berdiri, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala di keheningan malam ketika manusia tidur lelap, ya. Dia ternyata bangun meninggalkan kasurnya yang empuk, meninggalkan bantalnya, ya, membuat dia lalai. Ternyata dia kuatkan hatinya untuk berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan ampunan dari Allah, mengharapkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya ikhwatul Islam, ya, salat malam itu kalau antum lihat dalam Al-Qur'an banyak sekali, hampir ya 10 lebih ayat yang menyebutkan tentang apa? Yaitu tentang keutamaan salat malam. Di antara amal ya akhi yang dilatih seseorang di bulan puasa, yaitu puasa itu sendiri. Karena sesungguhnya puasa itu adalah merupakan perkara yang suatu amal ibadah yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai disebutkan dalam hadis bahwasanya ada surga atau pintu surga yang khusus untuk orang yang berpuasa. Nama pintu itu namanya Ar-Rayyan. Ya. Hanya dimasuki oleh orang-orang yang berpuasa saja. Selain itu tidak dimasuki. Maka pada waktu itu ya dilatih seseorang untuk berpuasa sebulan penuh. Setelah Ramadan pun ya hendaknya dia pun berusaha melatih dirinya ya untuk berpuasa sunnah, ya Senin, Kemisnya misalnya, ataupun yang lainnya. Sehingga pada waktu itu ikhwatal Islam a'azzani Allah wa iyyakum, dia mendapatkan banyak sekali keutamaan daripada puasa itu. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shama yawman fi sabilillah ab'adahu Allah minan nari 70 kharifan." Barang siapa yang berpuasa satu hari saja di jalan Allah, maka Allah akan jauhkan ia dari api neraka selama sejauh 70 kharif. Masya Allah. Ikhwatul Islam, a'azzani Allah wa iyyakum. Di antara amalan yang dibiasakan kita dan dilatih kita di bulan puasa apa? Yaitu membaca Al-Quran dan mengkhatamkannya. Ya, membaca Al-Quran dan mengkhatamkannya. Ya, karena para salafun as-salih terdahulu senantiasa mereka, ya, dan itu pula yang diperintahkan oleh Rasulullah agar kita bisa mengkhatam Al-Quran setiap bulan kalau mampu. Ya.
Para sahabat ada yang mengkhatam Quran ya 15 hari. Ada yang mengkhatam Quran ya sampai cuma 7 hari. Ada yang sampai 3 hari. Setiap 3 hari ada yang khatam, ada lagi setiap 15 hari khatam. Ya paling lambat kata Rasulullah yaitu sebulan. Ya. Lebih dari itu dalam satu riwayat Abu Daud, ya dia termasuk orang-orang yang lalai. Na'udzubillah. Tentu akhi, dan ini ya merupakan anjuran supaya kita ini terus dihiasi supaya membaca Al-Quranul Karim, akhi. Yaitu hukumnya sunnah, ya. Namun itu adalah suatu zikir yang paling afdal di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun tentunya akhi bukan hanya sebatas membaca. Ya kan, tetapi yang paling terpenting adalah mempelajari dan memahami makna-maknanya. Bagaimana para ulama menafsirkannya. Makanya disebutkan dalam riwayat Ibnu Abbas tadi, ya, ketika Rasulullah SAW di bulan Ramadan bertemu dengan malaikat Jibril setiap malam untuk apa? Yudarisul Quran, mempelajari Al-Quran, memahami makna-maknanya, mendalami, ya, dan serta mentadaburi apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, sampai-sampai disebutkan dalam satu riwayat Ibnu Umar menghafal Al-Baqarah 8 tahun, Masya Allah. Kalau kita 2 tahun hafal Quran, Ibnu Umar 8 tahun baru hafal Al-Baqarah. Bukan berarti Ibnu Umar belat, ya, bukan berarti Ibnu Umar itu hafalannya nggak kuat. Oh, para sahabat Masya Allah, ya. Tapi mereka itu menghafalnya sambil difahami satu persatu, ayat per ayat. Ya. Itulah ikhwatul Islam. Karena sesungguhnya ya Al-Quran itu Al-Quran dan puasa akan datang nanti pada hari kiamat memberikan syafaat. Ia berkata Al-Quran, ya Rabb mana'tuhu nauma bil lail. Ya Allah, aku telah mencegah ia tidur di waktu malam. Tolong berikan syafaat untuknya. Puasa berkata mana'tuhu ya at-ta'am bin nahar. Ya Allah, aku telah mencegah ia makan di waktu siang. Tolong berikan syafaat untuknya. Ikhwatal Islam, a'azani Allah wa iyyakum. Cobalah, setelah yang kita paparkan tadi, sungguh benar apa yang difirmankan oleh Allah, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tentunya, ya, dengan perkara-perkara yang saya sebutkan tadi, seorang hamba akan sampai kepada derajat takwa kepada Allah Rabbul Alamin. Dan itu adalah tujuan daripada puasa. Tujuan yang agung, ya akhi. Maka ketika nanti setelah kita puasa, ya akhi, setelah di bulan Ramadan ini, ya, kita teruskan amalan-amalan yang kita telah dilatih di bulan Ramadan. Salat malamnya, puasanya, baca Al-Qur'annya, ya, meninggalkan maksiatnya. Demikian pula ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kesabarannya. Demikian pula kedermawanan dan sedekahnya. Itu terus. Sehingga pada waktu itu insyaallah mudah-mudahan, ya, kita pun termasuk orang-orang yang disebutkan dalam ayat tadi, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa kepada Allah. Dan itu adalah merupakan keutamaan yang agung, karena sesungguhnya takwa itulah merupakan modal utama untuk mendapatkan kita ini surga yang paling tinggi. Bahkan keberkahan di langit dan bumi akan diraih dengan takwa. Allah berfirman, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Kalaulah penduduk suatu desa itu beriman dan bertakwa kepada Allah, niscaya kami akan bukakan ya pintu-pintu keberkahan di langit dan di bumi. Tapi sayang, kata Allah, mereka itu malah mendustakan. Maka kami pun menyiksa terhadap apa yang mereka lakukan itu. Bahkan Allah mengatakan bahwa takwa itu hakikatnya, ya akhi, akan memberikan jalan keluar terbaik, bahkan mendatangkan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Allah berfirman dalam surat At-Talaq, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar yang baik. Dan Allah akan berikan rezeki dari arah yang dia tidak sangka-sangka.
Ya, ya. Makanya tidak ada orang takwa itu nggak kebagian rezeki, nggak ada. Senantiasa Allah berikan rezeki orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan yang terbesar, akhi, Allah akan memberikan pertolongan kepada orang yang bertakwa. Allah berfirman, "Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun." Sesungguhnya Allah itu bersama orang-orang yang bertakwa. Kebersamaan di sini berupa apa? Ya, kebersamaan yang khusus, kata para ulama. Ya, kebersamaan ini berupa apa? Berupa pertolongan, berupa pemeliharaan, inayahnya. Kita ini ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang yang senantiasa bertakwa, ketika dia melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya, berarti ia sudah menjaga agama Allah. Orang yang menjaga agama Allah, pasti Allah akan jaga ya agamanya. Pasti akan jaga dunianya. Dan Allah akan jaga ketika sakaratul maut. Ya. Makanya Rasulullah SAW memberikan nasihat dan wejangan kepada Ibnu Abbas. Apa kata Rasulullah? Kata Rasulullah kepada Ibnu Abbas, "Ya gulam, inni u'allimuka kalimat." Hai anak, aku akan ajarkan kepada engkau beberapa kata. Apa itu? Ihfazillaha yahfazka. Ihfazillaha tajidhu tujahak. Jagalah Allah, niscaya Allah akan jaga engkau. Kata Ibnu Rajab, ay ihfaz awamirallah wa hududahu wa nawahiyah. Artinya jaga perintah-perintah Allah, jaga batasan-batasan Allah, jaga larangan-larangan Allah, ya jangan sampai dilanggar. Yahfazka, Allah akan jaga engkau. Ya dunia kau dijaga, ya hartamu akan dijaga, bahkan anak-anakmu pun akan dijaga, keturunanmu pun akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan agamamu pun akan dijaga oleh Allah karena engkau menjaga agama Allah. Bahkan ya akhi, Allah pun akan jaga ia ketika ia sakaratul maut. Dikuatkan ya lisannya untuk mengucapkan la ilaha illallah. Ikhwatal Islam, a'azzani Allah wa iyyakum. Maka itulah manfaat puasa. Sehingga dari situlah ya kita berdoa kepada Allah supaya diberikan kekuatan untuk terus ya langgeng, terus istiqamah, ya mengamalkan apa yang telah biasa kita amalkan di bulan puasa, bahkan terus menjadi orang-orang yang menjadi lebih baik setelah itu, dan diberikan kepada kita ini ya kekuatan terus untuk mempelajari kebenaran ini, demikian pula mengikuti dan menapaki jejak Rasulullah SAW. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini sedikitnya ya memberikan kepada kita kekuatan dan semangat kembali untuk kembali ya akhi ya menjalankan seperti apa yang telah kita jalankan di bulan puasa. Amin ya rabbal alamin. Nah. Bagi para pendengar roja yang dimana saja berada dan mungkin baru bergabung bersama kami pada kajian pagi hari ini, kajian interaktif secara langsung. Bagi Anda yang ingin bertanya, Anda bisa menghubungi di line telepon yang kita buka di 021-823-6543. Dan kita angkat telepon yang pertama. Assalamualaikum. Halo. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Dengan siapa Bapak di mana? Kecil. Dari Irawan di Cianjur. Iya, silakan. Assalamualaikum. Waktu tadi antum menyatakan bahwa setan di bulan Ramadan itu diikat. Iya. Jadi perbuatan maksiat kita bukan karena godaan setan, tapi karena hawa nafsu. Jadi kesimpulan di Muqaddimah Ustaz tadi saya simpulkan bahwa perbuatan maksiat itu ada dua sebab. Yang pertama datang dari setan, dan yang kedua datangnya dari hawa nafsu. Yang saya pertanyakan adalah, apakah ada dalil yang sahih tentang bahwa setan di bulan Ramadan itu diikat? Dan kedua, saya minta dalil tentang penjelasan bahwa perbuatan maksiat itu bukan karena setan saja, tapi karena faktor hawa nafsu. Karena di tempat kami ada yang menyatakan bahwa setan itu tidak mungkin diikat. Ini ada dai Ustaz di tempat kami. Mungkin tolong diluruskan saja, karena ada di tempat kami dai menyatakan bahwa mustahil setan di bulan Ramadan itu diikat, dan dia sambil dia melecehkan lah yang semacam ini. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Dalil-dalilnya saya akan paparkan. Yang pertama, bahwasanya syaitan diikat itu hadis yang sahih yang diriwayatkan Abu Daud, Tirmidzi dan yang lainnya. Rasulullah SAW bersabda, "Idza kana awwalu lailatin min Ramadan
ya, suffidatis syayatin, maradatil jin. Apabila malam pertama bulan Ramadan, kata Rasulullah, syaitan-syaitan yang durhaka itu akan diikat, suffidat. Kalau ada orang berkata yang dimaksud adalah ini mengikatnya bukan secara fisik tapi secara maknawi. Ketika seseorang berpuasa, ya dia berarti menahan hawa nafsunya, berarti dia mengikatnya dengan cara menahan hawa nafsu itu. Kita katakan ini jelas bertentangan dengan sabda Rasulullah itu. Karena Rasulullah SAW, ya, dan kaidah usul fikih mengatakan al-aslu fil kalam al-haqiqah. Pada asalnya ya, suatu perkataan itu harus dibawa kepada hakikatnya, tidak boleh dipalingkan kecuali dengan dalil dan tidak ada dalil. Itu kaidah ya usul fikih, dan orang yang paham bahasa Arab pun tahu bahwasanya itu adalah merupakan kaidah yang telah diamalkan dari generasi ke generasi. Tidak boleh kita palingkan dari suatu makna ya yang hakiki kepada makna yang sifatnya maknawi kecuali dengan dalil. Ya. Maka Rasulullah SAW mengabarkan bahwa syaitan itu diikat. Maka kita imani saja. Kalau ada orang berkata enggak mungkin setan diikat, loh, Masya Allah. Apakah dia tidak tahu kalau syaitan itu makhluk Allah dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu? Ya, kalau Allah mampu menciptakan langit dan bumi yang luar biasa, kalau Allah menciptakan syaitan dan jin, dan Allah bisa menciptakan manusia yang dengan penciptaan yang begitu sempurna, bagi Allah ya mudah untuk mengikat setan-setan itu. Ya, bagaimana cara mengikatnya? Allahu a'lam, yang jelas kewajiban kita imani. Kemudian akhi, ya, dalil yang menunjukkan bahwa nafsu itu menyuruh kepada keburukan. Ayat Allah berfirman, "Innan nafsa la'ammaratun bis-su." Sesungguhnya nafsu, itu hawa nafsu itu menyuruh kepada apa? Menyuruh kepada keburukan. Allah mengatakan bahwa an-nafs, ya hawa nafsu itu sendiri, ya, sudah menyuruh kepada keburukan. Bagaimana kalau dibantu oleh syaitan, tambah kuat saja itu. Ya. Maka dari itulah ikhwatul Islam, apa yang dikatakan oleh Ustaz tadi, katanya enggak mungkin setan diikat, Masya Allah. Ya. Apakah dia meragukan kekuasaan Allah? Kalau dia meragukan kekuasaan Allah, bisa kafir orang ini. Ya. Kalau dia meragukan kebenaran sabda Rasulullah, ya, berarti ia tidak mempercayai apa yang disabdakan oleh Rasulullah. Dia kira Rasulullah dia berbicara dari hawa nafsunya. La wallah, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi Muhammad tidak pernah berbicara dari hawa nafsunya. Sesungguhnya ia adalah wahyu yang Allah wahyukan kepadanya. Nah, jangankan itu ya akhi, ya, disebutkan dalam hadis pernah Rasulullah SAW sedang sholat. Kemudian Rasulullah SAW ya digoda oleh syaitan. Maka Rasulullah langsung mencekik syaitan itu. Ya, sampai kemudian air liurnya ya mengalir di tangan Rasulullah, dan Rasulullah merasakan dinginnya air liur syaitan itu. Kemudian kata Rasulullah, kalau bukan karena aku ya ingat doanya Nabi Sulaiman, sungguh ya setan ini akan di pagi hari terikat di tiang masjid dan akan jadi mainan anak-anak. Melihat ya, Rasulullah mengatakan sungguh setan ini akan diikat di tiang masjid. Rasulullah mau mengikat setan ini di tiang masjid. Kalau itu bisa, kenapa itu tidak? Semua ajaib. Memang ada terkadang orang-orang yang Masya Allah ya, yang mendewakan akalnya, atau ya menganggap akalnya itu segala-galanya. Luar biasa, ini orang yang ya sangat sombong sekali kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ustaz, kita angkat kembali telepon yang kedua di 8236543. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Dari mana Pak? Dengan siapa? Dari Padadang, Pondok Gede. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ana menanyakan tadi ana lihat kuliah subuh ya di DPR ini. Dia bilang bahwa perbedaan ikhtilaf itu adalah rahmat. Kata Rasulullah demikian. Perbedaan rahmat katanya Pak. Perbedaan ikhtilaf itu adalah suatu rahmat. Itu katanya Rasulullah bilang seperti itu.
yang Anda tanyakan hadisnya apa hadisnya palsu itu kan. Itu aja kan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Yang pertama, ya Ustadz yang di TVRI tadi sudah berdusta atas nama Rasulullah. Ya, sedangkan Rasulullah SAW bersabda, "Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, hendaklah ia mempersiapkan tempat duduknya dalam api neraka. Ketahuilah akhi, ya hadis tersebut la aslalahu, tidak ada asal usulnya. Ya, kata Ibnu Hazm, hadis ini batilun sanadan wa matnan, batil sanad dan matannya. Adapun sanadnya karena tidak ditemukan dalam satu pun ya referensi kitab-kitab hadis sanadnya. Yang kedua, bahwasannya ya secara matannya pun batil. Sebab kalau perselisihan rahmat berarti persatuannya adab. Karena kalau tidak rahmat berarti adab. Bahkan sangat bertentangan dengan ayat ketika Allah berfirman, "Wala yazaluna mukhtalifina illa man rahima rabbuh." Dan mereka senantiasa berselisih kecuali yang dirahmati oleh Allah. Walidzalika khalaqahum, untuk itulah Allah ciptakan mereka. Ketika Allah mengatakan mereka senantiasa berselisih, Allah ya kecualikan orang-orang yang tidak berselisih sebagai orang yang dirahmati. Itu menunjukkan bahwasannya persatuan itu rahmat dan perselisihan itu adab. Ya. Bagaimana dikatakan bahwasannya perselisihan itu rahmat? Ya subhanallah. Ya, kalau dikatakan ikhtilafu ummati rahmah, ya perselisihan umatku rahmat, berarti persatuannya adab. Siapa mukmin yang berkata seperti itu? Ya, kalau kita bermusyawarah saja, pasti kita cari mufakat. Kalaulah perselisihan itu rahmat, ya udah setiap kali terjadi mufakat, nggak boleh bersepakat, ayo kita berselisih lagi, rahmat. Musibah ini. Ya. Maka saya katakan, ya Ustadz yang di TVRI tadi ya sudah berdusta atas nama Rasulullah. Maka ya mudah-mudahan ya Ustadz tadi diberikan hidayah oleh Allah, dan ya Bapak juga mudah-mudahan bisa menghubungi Ustadz tadi dan sampaikan kepada Ustadz itu, ya kalau bawa hadis itu hati-hati, jangan sembarangan, periksa dulu, dan bahwasanya ternyata hadis yang dia sampaikan itu tidak ada asal usulnya, la aslalahu. Naam. Ya, baik. Kita lihat kembali penelpon yang ketiga. Baik, dengan siapa di mana? Agus di Jamada sih. Ya, silakan, Pak. Itu Ana mau nanya nih, puasa bulan Syawal itu ada nggak sih ya? Iya. Itu saja, Pak. Udah itu aja. Iya, saya silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang para ulama berselisih tentang adakah puasa ya di bulan Syawal. Mazhab Imam Malik mengatakan tidak disunahkan, bahkan Imam Malik menyatakan itu bid'ah. Alasannya apa? Katanya karena Rasulullah dan para sahabatnya dan para ulama yang beliau dapati dari kalangan tabi'in tidak pernah ada satupun dari mereka yang melaksanakan puasa Syawal. Atas dasar itulah kemudian Imam Malik menyatakan itu bid'ah. Namun Imam Nawawi dalam Syarhul Muhadzab dia menyatakan bahwa ya bagaimana dikatakan bid'ah sementara anjurannya sudah ada. Rasulullah SAW bersabda, ya man shoma ramadhana thumma atba'ahu sittan min Syawal, ya faka'annahu shoma ad-dahra kullahu kama qala. Ya, barang siapa yang puasa Ramadan kemudian diikuti 6 hari Syawal, seakan-akan ia puasa setahun, kata Rasulullah. Seakan-akan ia puasa setahun. Adapun ya Imam Malik mengatakan tidak diketahui, aku tidak pernah mengetahui ada seorang pun ya ulama ya di zaman beliau dan setelahnya sebelumnya ada yang melaksanakannya. Itu sepengetahuan Imam Malik. Apalagi yang namanya puasa itu kan ibadah yang tidak terlihat. Ya. Maka selama hadis itu telah sahih pada waktu itu, ya tetap wajib kita amalkan. Naam. Baik, kita angkat beberapa pertanyaan dari pesan singkat ya, sebelum kita angkat kembali dari telepon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Abu Ahmad di Priok. Ustaz, bagaimana di bulan Ramadan mengapa masih ada orang yang kerasukan syaitan, Ustaz? Bagaimana penjelasan? Ya akhi, a'azani Allah wa iyyakum. Ya, kenapa di bulan Ramadan masih ada orang kerasukan syaitan? Katanya ya syaitan itu diikat.
Ada faedah penting dalam hadis yang saya sebutkan tadi. Ketika menyebutkan Rasulullah SAW bersabda, Suffiyatis syayatin maradatul jin. Kata-kata maradatul jin itu menunjukkan bahwa yang diikat tidak semua jin. Ya, tapi dari kalangan syayatinnya saja, dari kalangan jin. Yaitu maradahnya, yaitu orang-orang yang durhaka, jin-jin yang durhakanya itu. Maradah itu sangat durhaka. Ya. Itu menunjukkan yang diikat itu. Ya, kemungkinan besar yang lain tidak, wallahu alam, itu yang saya fahami, wallahu alam. Baik, kembali dari pesan singkat. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustaz, bagaimana hukumnya ada ikhwan yang mengetahui tentang hukum haramnya rokok, akan tapi ia masa bodoh ya, tetap merokok walaupun diingatkan. Bagaimana sikap kita, Ustaz? Dari Abu Lukman. Ya, akhi, memang terkadang ada orang yang ngikutin hawa nafsu. Muttabi'un lil hawa. Kalau antum sudah mengingatkan dan sudah menyebutkan dalil-dalilnya secara jelas dan gamblang, dan dia pun juga tahu bahwasanya ya dia tidak bisa menolak ya kebenaran tersebut, tapi tetap saja ngikutin hawa nafsu, maka orang seperti ini fasik. Ya, tapi belum sampai kepada derajat kafir. Ya, tapi fasik orang ini, pelaku dosa. Maka tentu ya kita berusaha untuk targhib dan tarhib, artinya kita takut-takut dengan api neraka. Kita sebutkan tentang keburukan-keburukan merokok, ya mudarat-mudaratnya, ya, sehingga pada waktu itu mudah-mudahan dia diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Satu lagi kita angkat dari pesan singkat. Setelah memohon penjelasan surat dari Al-Baqarah ayat yang 186, di mana Allah menyebutkan dekatnya Allah pada hambanya, padahal ayat lain dinyatakan Allah tinggi di atas ars. Dari Nanak Pondok Gede, bagaimana korelasi keduanya? Pertama, akhi, ya, Allah mendekat kepada hambanya sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Disebutkan dalam hadis bahwasanya apabila datang sepertiga malam terakhir, Allah mendekat kepada hambanya dan turun ke langit dunia. Dan itu tidak meniadakan bahwasanya Allah bersemayam di atas arasy. Karena ketika Allah mendekat kepada hambanya tersebut, ya, Allah pun tetap berada di atas arasy. Karena Allah ala kulli syai'in qadir. Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Apalagi Allah maha besar. Disebutkan dalam hadis yang disahihkan dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullah, ya, 7 langit 7 bumi dibandingkan dengan kursi seperti apa? Ya. So, dalam satu riwayat disebutkan seperti 7 dirham dibandingkan dengan tameng. Dan kursi dibandingkan dengan arasy Allah seperti cincin dibandingkan dengan padang pasir, dengan tanah lapang. Allah maha besar dan lebih besar tentunya. Kalau kebesaran Allah, ya kebesaran kursi Allah melebihi besarnya langit dan bumi, sebagaimana firman Allah, wasi'a kursiyyus samawati wal ard. Ya, kursi Allah meluasi langit dan bumi. Dan ternyata arasy Allah lebih besar lagi dari kursi, dan Allah maha besar, Allahu Akbar. Bagi Allah mudah kalau Allah ya turun ke langit dunia tanpa mengosongkan tanpa kosong ya arasy Allah dari zatnya. Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Bagaimana caranya hanya Allah yang tahu. Ya, antum dan kita semua tidak pernah mengetahui hakikat zat Allah bagaimana. Bagaimana bentuknya, bagaimana, hanya Allah yang tahu. Dan Allah ya maha kuasa atas segala sesuatu. Maka kewajiban kita imani saja bahwa Allah bersemayam di atas arasy dan Allah mendekat kepada hambanya sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Kemudian yang kedua, ya akhi, ya bahwasanya dekatnya Allah dalam ayat tersebut ditafsirkan di ayat itu juga. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Jika apabila hamba-Ku bertanya kepadaku, katakanlah sesungguhnya Aku ini dekat. Aku mengijabah doanya orang yang berdoa kepadaku. Di sini menafsirkan bahwa dekatnya di sini adalah dekat dengan ijabah. Ya, dekat dengan mengijabah doa seorang hamba. Maka dari itu ikhwatul Islam a'azani Allah wa iyyakum, ya tidak boleh ditabrakkan satu asal masalin daripada ayat-ayat itu. Tapi wajib kita kompromikan dan sebetulnya memang tidak bertentangan sama sekali. Nah, kita angkat kembali dari telepon di 8236543. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya. Dengan siapa di mana, Mu? Umi Emil, Depok. Silahkan. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Ustaz, saya ingin tanya, kalau di Indonesia ini kan habis selesai Ramadan,
kita berkunjung ke rumah keluarga atau sahabat handetolan itu silaturahim. Ini budaya Islam atau budaya Indonesia atau memang ada sunnahnya seperti ini, Ustadz? Iya. Kedua, saya meningkatkan keimanan selesai Ramadan supaya istiqomah. Bagaimana ya, Ustadz? Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silaturahim itu adalah ibadah yang sifatnya mutlaqah. Dalam artian tidak ditentukan waktunya dan tempatnya. Kapan saja boleh. Namun terkadang ada orang sibuk atau mungkin kerabatnya berjauhan. Ternyata hanya sempat memang di waktu dibuat di bulan Idul Fitri itu. Iya. Di waktu Idul Fitri itu, ya, karena kesibukan masing-masing tidak bisa bertemu dan tidak bisa ini berkumpul kecuali pada waktu itu, maka tidak mengapa. Iya. Sampai hari ini pun juga para masyayikh di Madinah Munawwarah ataupun di Saudi Arabia kalau Idul Fitri itu selalu pulang kampung. Iya, ternyata kebudayaan ini bukan cuma di Indonesia, hatta di Saudi pun juga. Jika kebanyakan masyayikh di Madinah itu asalnya dari Qasim, pulang kampung ke Qasim. Dia ketemu sanak keluarganya, handai taulannya. Dan saya belum pernah mendengar para ulama di sana menganggap itu sebuah bid'ah. Ya. Yang jelas ikhwatul Islam, adapun yang disebut dengan halal bihalal, nah ini yang orang-orang Islam, orang-orang Indonesia menyebutnya dengan seperti itu, selain dari sisi i'rab bahasa Arabnya juga enggak paham. Saya kira itu ya perkataan orang awam, ya halal bihalal. Coba antum i'rab secara bahasa Arab apa? Ya. Artinya juga bingung apa halal dengan halal. Ya. Maka ikhwatul Islam jelas kalau ya adanya ritual-ritual tertentu ketika halal bihalal dengan mengadakan sebuah ya banyak perkara-perkara yang sifatnya itu tidak disyariatkan, maka tidak ada dalilnya jelas seperti itu. Adapun kemudian kumpul-kumpul keluarga ya di mana kaum muslimin memperlihatkan kegembiraannya di situ, ya berkumpul keluarga, bertemu sanak handai tolan, itu sudah dilaksanakan oleh kaum muslimin dari generasi ke generasi. Wallahu a'lam bishawab. Afwan, satu lagi, Ustaz. Meningkatkan keimanan setelah bulan Ramadan, Ustaz. Oh iya, ya, bagaimana meningkatkan dan istiqomah setelah bulan Ramadan? Sudah saya bahas sebetulnya tadi. Ya, tentu yang pertama adalah dengan memperkuat keikhlasan kita dan ittiba'ur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua adalah memperkuat kita itu untuk duduk di majelis ilmu. Karena sesungguhnya majelis ilmu itu yang sangat bermanfaat untuk hati kita. Ya, majelis ilmu itu sangat bermanfaat untuk kehidupan kita. Sehingga pada waktu itu iman kita senantiasa diguyur, diperbaharui, ya disiram. Sehingga pada waktu itu kita bertambah keilmuan kita. Ya, kita pun bisa memahami tentang hakikat ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga ya akhi, agar kita ini senantiasa yaitu menjauhi maksiat. Karena maksiat itu akan menghancur atau merusak hati kita. Yang keempat ya akhi, yaitu menjauhi teman-teman yang buruk dan cari teman-teman yang salihin. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, "Al-mar'u 'ala dini khalilih, falyanzur ahadukum ila man yukhalil." Seseorang itu berada di atas agama temannya, maka hendaklah ia lihat ya dengan siapa ia berteman. Di antaranya juga ya akhi, ya agar kita ini kuat dan diberikan kekuatan untuk istiqomah dan keimanan, yaitu tahajud. Sudah saya sebutkan tadi ayatnya bahwasanya tahajud itu ya salat malam itu menguatkan dan mengokohkan hati seorang hamba. Iya. Nah. Silakan bagi para pendengar yang ingin bertanya, kita masih punya waktu di 8236543. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa Bapak di mana? Pak Markum di Bojonggede, Ustaz. Silakan, Pak. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini Ustaz, saya mau nanya nih. Karena kebiasaan di daerah kami ini begini, Ustaz. Setelah momen meningkat malam takbiran itu mengadakan tahlilan, ada dalilnya enggak sih, Ustaz? Takbiran ngadakin tahlilan. Iya, sebelum ya maghrib gitu. Mengadakan kumpul-kumpul terus ngajak kirim Fatihah buat arwah orang. Itu ada buat. Mohon penjelasan saya juga jadi mengikuti di daerah. Tentu ikhwatul Islam, suatu ibadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, suatu ibadah
sifatnya tauqifiyah. Apa itu tauqifiyah? Harus sesuai dengan dalil, ya. Cocok dengan dalil. Sekarang ada tidak amalan tersebut dilakukan oleh Rasulullah dan sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan imam yang 4? Di kitab fikih mana disebutkan demikian? Saya kira ya, dan saya belum pernah selama mempelajari kitab-kitab fikih para ulama. Kalau mau kalau mau malam Idul Fitri itu ya tahlilan dulu, tidak ada satupun ulama yang melakukan seperti itu. Makanya la syak, saya tidak ragu lagi bahwa itu perkara yang diada-adakan. Ya. Dan itu ya, dan Rasulullah SAW bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang beramal dengan suatu amalan yang tidak ada asal usulnya dari agama ini, maka amalan tersebut tertolak dan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Kita angkat kembali dari telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa Bapak, di mana? Dengan Bapak Eko di Cikarang nih Pak. Ya, silakan Pak. Mau nanya masalah ini, takbiran yang di masjid itu orang-orang suka pakai, itu apa ada ajarannya? Terus boleh nggak yang keduanya itu setiap saat kita takbiran di luar malam hari raya? Ya hanya itu aja. Kenapa? Takbiran di luar hari raya. Iya. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, akhi, ya takbir yang dilakukan oleh Rasulullah itu dimulai semenjak beliau ya keluar dari rumah menuju ke lapangan, terus beliau sampai selesai sholat. Setelah selesai sholat, maka beliau pun memutuskan takbir. Itu menunjukkan bahwa takbir hari raya itu, hari raya Idul Fitri maksudnya, adalah dimulai dari semenjak subuh, ya maksudnya dari keluar menuju musola, lapangan, sampai selesai sholat. Setelah itu tidak ada lagi takbir. Jadi takbir di luar hari raya itu tidak disyariatkan sama sekali. Ya. Adapun di malam hari raya, maka para ulama berikhtilaf di sini. Jumhur mengatakan boleh, berdalilkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Walitukmilul iddah walitukabbirullah." Dan hendaklah kalian menyempurnakan puasa dan hendaklah kalian bertakbir kepada Allah. Sedangkan malam Idul Fitri sudah sempurna puasa. Maka Imam Nawawi mengatakan tidak apa-apa seseorang bertakbir dari malam hari. Ya. Wallahu a'lam, yang jelas mengikuti apa yang dicontohkan Rasulullah jelas itu lebih mengikuti sunnah, sebab Rasulullah yang paling paham bagaimana menafsirkan Al-Quran. Ya, ketika Allah menyuruh supaya bertakbir kepada Allah, maka Rasulullah SAW contohkan bagaimana takbir itu. Maka beliau memulai dari pagi hari, beliau keluar dan memutuskannya setelah sholat. Itu yang dilakukan Rasulullah SAW. Namun, ya ikhwatul Islam a'azani Allah, ya takbiran-takbiran di malam hari yang dilakukan seperti di zaman sekarang ini jelas tidak sunnah. Dari sisi yang pertama, ya mengganggu orang. Ya di mana di masjid-masjid dengan dikeraskan, kemudian dengan suara, kadang suara kor, apalagi disertai dengan beduk-beduk. Ya, itu semua tidak ada asal usulnya dari syariat kita ini sama sekali. Maka ikhwatul Islam azani Allah, sekali lagi ittiba'ur Rasul, mengikuti Rasulullah itulah yang diperintahkan. Naam. Kita akan kembali dari telepon. Bagi Anda yang mungkin yang baru bergabung bersama kami dalam kajian interaktif secara langsung ini, Anda bisa menghubungi di line telepon 0218236543. Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, di mana Bapak? Pak, di Sunter Pak. Ya, silakan Pak. Nanya ini Pak, masalah sholat tasbih itu Pak, dudukan hadisnya gimana? Terusnya itu kalau misalnya benar ada hadisnya, terus itu ada ayat awalnya nggak Pak? Itu aja Pak Ustaz. Iya. Assalamualaikum. Ya, salat tasbih itu hadisnya yang saya pelajari sahih. Dia diriwayatkan dari Ibnu Abbas, dari Al-Abbas yang dikeluarkan oleh Abu Daud dalam sunannya. Demikian pula dari Abdullah bin Ja'far, ya, dikeluarkan oleh Abu Daud juga dalam sunannya. Juga dari hadis Abdullah bin Amr bin As dikeluarkan oleh Abu Daud juga dalam sunannya. Dan sanad-sanadnya hasan semuanya. Dari 3 jalan ini masing-masing saling menguatkan. Adapun pentaklilan Al-Hafidz Ibnu Hajar bahwa di dalamnya ada Musa bin Abdul Aziz, itu adalah pentaklilan satu jalan, sementara jalan lain yang lainnya masih ada. Makanya rata-rata ulama yang mengkritik tentang salat tasbih bukan dari sisi sanad. Seperti Ibnu Jauzi yang memasukkan hadis tasbih dalam Kitabul Mawdu'at, dinyatakan sebagai hadis palsu. Sehingga banyak orang yang terkesan atau
taklid dengan Ibnul Jauzi dan akhirnya menganggap bahwasannya hadis salat tasbih itu adalah palsu. Harus dia ketahui bahwa Ibnul Jauzi dalam kitab Al-Mawdu'at ini banyak kritikan para ulama. Sebab kenapa? Hadis-hadis yang tidak palsu, bahkan hadis yang sahih pun, ya, karena menurut Ibnul Jauzi bertentangan dengan akal, maka itu dianggap palsu. Seperti dalam hadis riwayat Muslim dimasukkan pula dalam kitab Al-Mawdu'at. Maka ya perkataan Ibnul Jauzi dalam hal ini tidak bisa diterima. Maka yang rajih, dan ini yang dipilih oleh banyak ulama yang mensahihkan hadis salat tasbih juga banyak di antara ulama seperti Imam Muslim, Imam Baihaqi dan Syekh Albani rahimahullah. Ya, dan hadis ini memang sahih, wallahu a'lam. Adapun tentang apakah ada tahiyat awal, kalau kita perhatikan dari sisi lafaz hadis tersebut tidak ada. Nah. Baik, kita akan kembali dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana untuk akhwat yang haid di 10 hari terakhir Ramadan? Apakah masih mendapatkan malam Lailatul Qadar dan tidak sholat Idul Fitri? Apakah dia mendapatkan berkahnya, Ustaz? Yang jelas, ya akhi, ya, wanita yang haid itu diizinkan untuk membaca Al-Quran. Apalagi ya haid itu sesuatu yang sifatnya terus menerus, sehingga pada waktu itu lil hajah, dia sangat butuh kepada yang namanya baca Quran dan amal ibadah yang lain. Maka ya kita dianjurkan untuk menghidupkan malam dengan cara ibadah, dan ibadah itu tidak harus dengan sholat malam. Ya, bisa dengan baca Al-Quran, bisa dengan mudarasatul Quran dan yang lainnya. Wanita haid ya bisa mendapatkan Lailatul Qadar. Nah. Ya, kita akan kembali dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah ada tata cara berdoa secara khusus di waktu sholat tahajud, Ustaz, di Rahman Cikarang? Tata cara doa maksudnya? Tata caranya apa? Tata caranya disebutkan, Ustaz. Tidak ada tata cara khusus. Yang jelas, akhi, ya, orang yang berdoa setelah sholat malam silahkan. Ya, dia berdoa kepada Allah dengan cara mengangkat tangan sejajar dengan bahu. Kemudian ia menghadap ke kiblat dengan hati yang penuh dengan khusyuk, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dan tidak putus asa dari rahmatnya. Maka ya kita lakukan sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama tentang adab-adab doa itu sendiri. Adapun lafaz yang khusus di antara Rasulullah SAW yang pernah disebutkan dalam satu riwayat, Rasulullah SAW yang membaca setelah salat witir itu Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus. Dan Rasulullah berdoa, Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatik wa bimu'afatika min uqubatik wa bika mink la uhsi thana'an 'alaika ant illa kama athnaita 'ala nafsik. Ya. Baik. Kita akan kembali dari Abu Nisa di Jakarta Timur. Ustaz, Ana mau tanya bagaimana menjawab ucapan Idul Fitri dari orang kafir, Ustaz? Apakah diam atau bagaimana? Dia katakan selamat Idul Fitri kan? Iya, Ustaz. Ya, kalau selamat Idul Fitri selama dia tidak mengucapkan Assalamualaikum, ya kita tidak perlu jawab pun, nggak jadi masalah. Atau antum katakan terima kasih, ya nggak apa-apa. Ya. Kecuali kalau dia mengucapkan Assalamualaikum, maka kita jawab Waalaikum. Nah. Masih dari pesan singkat dari Eti di Cikarang. Ana belum bayar fidyah. Bagaimana caranya? Bolehkah memberi bahan makanan pokok mentah? Boleh. Ya, boleh mentah, boleh matang. Cuman kalau antum tambahkan dengan lauk pauknya itu lebih bagus dan lebih afdal dan lebih besar pahalanya. Dan itu yang difatwakan Syekh Utsaimin. Dari Sumarno di Srengseng Sawah, Ustaz, bagaimana apabila setiap Anda bicara permasalahan bid'ah kepada kawan-kawan, selalu mereka mengatakan sudahlah jangan membawa-bawa bid'ah, nanti malah membingungkan umat. Padahal lawan bicara tersebut mengetahui hal tersebut. Dan dikatakan pula oleh mereka bahwa berdakwah itu harus dengan hikmah. Namun selama ini mereka tetap saja dalam kebid'ahannya. Ya, biasanya ya perkataan seperti itu di dalam rangka membela diri dan supaya bid'ah yang dia lakukan tersebut tidak disinggung-singgung terus. Mungkin antum harus ada cara lain dengan cara menerangkan secara ilmiah perkataan-perkataan ulamanya dan yang lainnya supaya dia puas. Kalau ternyata sudah berusaha kita secara ilmiah dengan bukti-bukti dan perkataan-perkataan ulama jelas, tetap saja dia tolak, kita menunjukkan dia ngikutin hawa nafsu. Ya tinggalkan saja sama antum. Ya tidak perlu berteman dengan mereka. Ya cari teman-teman yang salihin. Naam.
Kita angkat kembali dari telepon di 8236543. Assalamualaikum. Halo. Iya, dengan siapa Ibu di mana? Dengan Ibu Heni di Bekasi. Silahkan Ibu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, Ana mau nanya tadi masalah malam Lailatul Qadar itu ya. Yang tadi wanita itu sedang haid. Ana mau tanya, apakah wanita itu bisa mendapatkan Lailatul Qadar itu di rumahnya? Apakah khusus orang-orang yang sedang melakukan itikaf? Itu aja. Iya. Assalamualaikum. Tidak jelas, tidak khusus untuk orang yang melakukan itikaf untuk mendapatkan Lailatul Qadar itu. Hatta yang di rumah kalau dia sungguh-sungguh ya untuk beribadah kepada Allah dapat. Ya makanya tidak ada satupun dalil khusus ya bahwa Lailatul Qadar itu khusus buat yang itikaf. Cuma mungkin yang itikaf itu kemungkinan besar dapat. Kenapa? Karena dengan kesungguhan dia, ya Allah nilai dan Allah berikan bantuan dia untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Ya berbeda dengan di rumah. Kalau di rumah terkadang yang ngelihat bantal, ngelihat kasur, masya Allah, ya udah enak banget ini. Ya mau bangun aja susah, kayaknya mata itu ada lemnya gitu kan. Makanya ketika seseorang itikaf biasanya dia kuat, ya. Berbeda dengan di rumah. Tapi kalau yang di rumah ternyata masya Allah juga ya bersungguh-sungguh ibadah kepada Allah, insya Allah dapat. Kita angkat kembali dari telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa di mana Bapak? Dari Abu Fahmi di Klender. Masalah takbir sholat Idul Fitri itu, itu takbirnya ada yang takbir sekali, takbirnya kan 7 kali gitu. Tapi cuma mengangkatnya itu cuma sekali gitu. Itu yang benar yang mana sih? Assalamualaikum. Yang saya condong kepadanya pendapat yang mengatakan bahwa takbir itu khusus cukup di pertama saja, takbiratul ihram. Setelahnya tidak perlu mengangkat tangan. Maksudnya mengangkat tangannya Bu ya. Untuk takbir 7 kalinya itu jelas ada sunnahnya di Rasulullah. Adapun mengangkat tangannya khusus di pertama kali saja. Sebab ya untuk menyatakan demikian butuh pada dalil dari Rasulullah SAW. Ya, Wallahu a'lam. Naam. Kita angkat dari pesan singkat Ustaz, apakah membayar fidyah itu diperbolehkan dibayar setelah bulan Ramadan Ustaz? Boleh, tidak apa-apa. Jadi ya boleh seperti yang dilakukan oleh Ibnu Umar. Beliau pernah dia di bulan Ramadan tidak berpuasa selama sebulan, maka beliau mengundang 30 fakir miskin yang kemudian beliau ya menyuruh mereka makan di rumahnya. Naam. Iya, kembali dari Bagio di Cilengsi Ustaz. Anda pernah ikut perguruan silat dan bisa mengetahui kapan malam Lailatul Qadar itu terjadi. Dan dikatakan bahwa Ramadan kemarin jatuh pada malam 30. Bagaimana pendapat ini Ustaz? Rasulullah SAW saja tidak diberitahu oleh Allah. Masya Allah, antum bisa mengetahui dengan tenaga dalam. Para sahabat saja yang lebih kuat keimanannya dari antum kok. Ya tidak ada yang diberitahu. Ini sungguh keanehan dan keajaiban yang luar biasa. Ya antum dapat wahyu dari mana? Malaikat Jibril datang ya? Atau gimana? Ya cara mengetahuinya. Udah gitu malam 30 lagi. Sementara Rasulullah mengatakan bahwa Lailatul Qadar itu terjadinya malam-malam ganjil. Ya 10 hari terakhir. Ini sungguh keanehan, maka antum tinggalkan ya. Seperti itu semuanya, itu semua dari jin dan itu semua menyimpang dari syariat. Naam. Kita akan kembali dari telepon. Assalamualaikum. Iya, dengan siapa Bapak di mana? Selamat di Bekasi. Silakan Pak Selamat. Pak Ustadz mau tanya masalah ini Pak Ustadz, sholat yang 2 rakaat kan kita ada tawaruk, ada ikhtiras ya. Iya. Yang lebih afdal gimana? Terus kedua mengenai menggerak-gerakan jari itu bagaimana Pak Ustadz? Iya. Yang saya condong kepadanya dan ini adalah pendapat jumhur ya dari mazhab Imam Hanafi, Maliki, demikian pula itu adalah pendapat daripada Imam Ahmad bin Hanbal, dan itu pendapat masyayikh di zaman sekarang seperti Syekh Utsaimin, Syekh bin Baz, Syekh Albani, itu bahwa untuk 2 rakaat iftirash. Ini berdasarkan keumuman hadis Aisyah radhiyallahu anha, ya wa kana idza jalasa fi rak'ataini yaqulu at-tahiyyah wa kana yafrishu rijlahu al-yusra wa yansabu rijlahu al-yumna. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, apabila duduk di 2 rakaat beliau mengucapkan tahiyat dan beliau duduk iftirash. Ya, demikian pula dalam hadis Malik bin Huwairits bahwa Rasulullah ketika mensifati hadis
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan An-Nasa'i bahwa hadis Wa'il bin Hujr dari An-Nasa'i ketika mensifati salatnya Rasulullah SAW bahwa beliau salat di 2 rakaat dan iftirash. Ya, dan itu lebih khusus daripada hadis yang menyebutkan adalah Rasulullah SAW apabila duduk di rakaat yang ada padanya salam, maka beliau duduk tahiyat, duduk tawarruk. Karena itu umum untuk 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sementara ini khusus untuk 2 rakaat, maka yang umum yang dibawa kepada yang khusus. Dan itu juga lebih mengumpulkan dalil-dalil yang ada. Wallahu a'lam. Naam. Baik, kita angkat kembali dari telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya. Silakan pertanyaannya. Pertanyaannya begini. Anda membaca dari kisah teladan, judulnya percakapan antara Rasulullah dengan iblis. Di situ diceritakan kalau Allah telah menyuruh iblis datang kepada Nabi Muhammad untuk menjawab semua pertanyaan yang akan ditanyakan Rasulullah. Berapakah banyak teman di kalanganmu? Iblis menjawab ada 10. Nah 10 ini ada yang nggak mengerti. Iblis menjawab orang yang selalu berangan-angan dan menghayal dengan tidak ada faedahnya. Mohon dijelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum. Saya sendiri yang pertama masalah hadis itu tidak tahu ya. Bagaimana kesahihannya saya tidak tahu. Ini insyaallah saya ingin periksa lagi hadis tersebut ya, apakah sahih atau tidak. Iya. Baik, kita angkat telepon selanjutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari mana ini? Ini di Klender, Pak. Silakan. Gini Pak, saya mau menanyakan tentang malam Lailatul Qadar. Terus bagaimana orang yang mendapatkan Lailatul Qadar itu, ciri-cirinya bagaimana gitu kan? Terusnya kita itu kalau mendapatkan Lailatul Qadar seperti apa gitu? Menurut sejarah nabinya bagaimana, Pak? Waalaikumsalam. Yang jelas, akhi, ya, orang yang mendapatkan Lailatul Qadar enggak ada ciri-ciri khusus. Ya, enggak ada Allah disebutkan dalam satupun dalil dan hadis. Nah, siapa yang dapat Lailatul Qadar langsung ya, wajahnya bercahaya gitu kan? Atau apa tangannya langsung gimana? Enggak ada sama sekali. Tetap tidak ada perubahan. Cuma mungkin ya dia mendapatkan pahala yang besar dia mendapatkan pahala yang besar karena Allah berfirman Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Ya, dan kemungkinan juga Allah berikan lebih kekuatan untuk senantiasa mengamal-amalkan kebaikan setelah itu. Ya. Yang jelas tidak ada ciri khusus seseorang itu dapat Lailatul atau tidak. Yang jelas kewajiban kita lah sungguh-sungguh, maka itulah hikmahnya kenapa Allah sembunyikan kapan Lailatul Qadar terjadi. Itu dengan cara supaya apa? Supaya kita itu sungguh-sungguh ya untuk mencari Lailatul Qadar. Nah. Satu pertanyaan lagi saja kita angkat. Iya. Iya, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, dengan siapa di mana, Bapak? Iya, dikecilkan sedikit dari monitornya, Pak ya. Iya. Silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya ingin bertanya tentang takbir setelah surat fardu, Ustaz, pada hari Id itu. Takbir. Iya, setelah surat fardu. Setelah sholat fardu Pada hari Id. Idul Fitri atau Idul Adha? Idul Fitri. Idul Fitri tidak ada, Pak. Tidak ada. Tidak ada. Yang ada dalam Idul Adha. Rawahul Bukhari, Ustaz. Yang mana? Yang ini ya. Wa kana Umar radhiyallahu anhu yukabiru fi kubati fi Mina itu. Di Mina itu untuk Idul Adha. Dua aja selama hari tasyrik itu aja. Bukan di Idul Fitri. Idul Fitri enggak ada. Enggak ada. Jadi Idul Fitri itu dari keluar mau sholatnya sampai sholat itu aja. Betul. Kalau dari Idul Adha sampai tasyrik itu ya, Ustaz. Dari ini kalau Idul Adha dari subuh hari Arafah sampai tanggal 13 hari tasyrik asar. Oh iya. Itu ada 2 takbir yang sifatnya mutlak, tidak ditentukan waktu dan tempat. Ada takbir yang sifatnya muqayyad, itu setelah sholat. Setelah sholat wajib ya. Iya. Makasih Ustaz ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Kita tutup subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.